Baik, telah kita kaji 8 atau 7 pembatal dari pembatal keislaman. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala di buku panduan halaman 20 melanjutkan pada pembatal keislaman yang ke-8, An-Naqid Ats-Tsamin, pembatal yang ke-8. Kata beliau, Ats-Tsaminu mudaharatu al-musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal yang ke-8 adalah membela kaum musyrikin wa muawanatuhum, dan membantu mereka, alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Ini pembatal keislaman. Dalilnya qauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang bertawalli kepada mereka, menjadikan mereka sebagai kecintaan, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi di sini penulis rahimahullah mulai menjelaskan tentang pembatal keislaman yang ke-8 terkait dengan mudaharatul kuffar wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ini oleh penulis rahimahullah boleh sebutkan kadar yang membatalkan keislaman. Juga dalil yang beliau pakai, dalil yang terkait langsung dengan hal yang membatalkan keislaman. Mudahara itu artinya membantu, memberikan pembelaan, loyalitas. Muawana itu memberikan i'anah, memberikan bantuan, Jadi saya poinkan di sini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, dhabit al-mudahara wal muawanah allati tanqudul Islam. Apa ketentuan membela dan membantu yang membatalkan keislaman? Iya. Membela dan membantu yang membatalkan keislaman itu adalah pembelaan dan bantuan yang menunjukkan kecintaannya terhadap kekafiran, dan dia lebih cinta kekafiran itu di atas kaum muslimin. Jadi terkait dengan bentuk mudahara, membantunya, itu bukan semua jenis bantuan, tapi hal yang menunjukkan dia itu cinta kepada kekafiran, memberikan loyalitas terhadap orang-orang kafir, dan cinta kekafiran itu menang di atas keislaman. Baik. Jadi itu kadar yang menyebabkan seseorang itu keluar dari keislaman.
batal keislamannya. Para ulama menyebutkan berbagai bentuk ya dari mudhaharah terhadap kaum musyrikin. Sebutkan berbagai bentuk. Dan dari bentuk-bentuk ini ada yang sifatnya kufur akbar, dan ada yang bukan kufur akbar. Baik. Itu pembahasan yang ketiga, al-farqu bainat tawalli wal muwalah. Di situ nanti kita akan terangkan perbedaan yang mana yang mengafirkan, yang mana yang tidak mengafirkan. Tapi secara umum membantu kaum musyrikin terhadap kaum muslimin itu ada berbagai bentuk. Iya. Jadi bentuk yang disebut oleh Syekh di sini, dia membantu kaum musyrikin, menolong mereka di atas kaum muslimin dengan kecintaan mereka terhadap kekafiran orang-orang kafir dan senang kekafiran itu menang di atas keislaman. Maka ini yang disebut tawalli. Ini hal yang membatalkan keislaman. Kufur akbar mukhrijun anil millah. Baik. Yang kedua, di antara bentuk membantu orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dia terpaksa untuk membantu mereka karena tinggal bersama mereka. Iya. Baik. Dan ini jenis yang seperti ini diancam dengan bahaya yang sangat besar. Tapi mereka terpaksa, mereka tidak cinta kepada orang-orang kafir, tidak mencintai kekafiran. Tapi masalahnya mereka tinggal di tengah mereka. Kenapa dia tidak pergi berhijrah? Inilah teguran terhadap mereka yang masuk Islam di Mekah terkait dengan ayat innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan atau diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Dan ini sebagian kaum muslimin ketika datang perintah hijrah, dia tidak pergi berhijrah. Dia tetap di Mekah. Maka begitu datang suatu masa peperangan, mereka dipaksa oleh kafir Mekah untuk ikut dalam peperangan. Jadi mereka keluar dalam keadaan terpaksa, mereka tidak cinta kepada kekafiran dan juga tidak cinta kemenangan kekafiran di atas keislaman. Tetapi ancaman dalam ayat besar ya. Mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, di mana kalian? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu orang yang tertindas di atas muka bumi. Maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga harusnya kalian berhijrah dari bumi Allah. Kemudian disebutkan di akhir ayat, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempat tinggalnya neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini ancaman yang sangat keras. Kemudian diberi perkecualian, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang tidak memiliki cara menghindar dan tidak tahu jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afwan ghafura. Maka mereka ini orang-orang yang Allah memaafkan mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baik, jadi ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ya, adalah orang yang membantu kaum kufar di atas kaum muslimin. Tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Tapi dia benci agama orang-orang kafir. Tidak ridha terhadap mereka. Iya. Tidak ridha terhadap agama mereka. Maka ini jadi dia membantu itu mungkin karena urusan dunia saya. Ada perkara dunia yang dia cari. Maka ini terhitung orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Terhitung orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian yang keempat, dari bentuk mualah terhadap orang kafir atau mudahara, dia membantu orang kafir tapi bukan terhadap kaum muslimin secara langsung, tetapi terhadap kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Iya. Misalnya nih muslim, dia ada ikatan muahadah, perjanjian damai saling melindungi dengan orang negeri kafir A. Kemudian negeri kafir B ingin menyerang negeri kafir A ini. Jadi dia menyerang kafir juga, tapi kafir A ini terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Kalau dia membantu kafir B untuk menyerang kafir A, itu masuk dalam hal yang diharamkan. Itu pembahasan orang yang membatalkan perjanjian. Orang yang membatalkan perjanjian. Baik. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama, maka hendaknya kalian menolong, kecuali terhadap suatu kaum antara kalian dengan mereka ada ikatan perjanjian. Ini kalau ada ahad muahada, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini bentuk dari membantu orang-orang kafir di atas kaum muslimin. Jadi kelihatan dari bentuk-bentuk ini ya, tidak semuanya itu dianggap mengkafirkan keluar dari Islam. Nah, itu Syekh rahimahullah itu mengambil satu sudut yang dianggap mengkafirkan dan beliau beri dalil yang tepat untuk hal tersebut. Diberi dalil yang tepat untuk hal tersebut. Baik, jelas sampai sini? Jadi kalau ada yang bertanya, kapan membantu dan menolong orang kafir dianggap mengeluarkan dari keislaman, maka apa jawabannya? Kalau bantuan dan pertolongan disertai dengan apa? Kecintaan kepada kekafiran, dan dia senang kekafiran lebih tinggi daripada keislaman, kaum kafir lebih berkuasa dari kaum muslimin, maka ini yang dianggap hal yang membatalkan keislaman. Iya. Dasarnya kenapa tidak boleh untuk hal tersebut? Ini diterangkan oleh penulis dalilnya di sini. Terangkan oleh penulis dalilnya. Dan ini terkait dengan ayat di surah Al-Maidah. Ayat ke-51. Baik. Itu pembahasan kita yang kedua, tafsiru ayatil Maidah. Tafsir ayat surah Al-Maidah.
Jadi kalau di awal ayatnya kita baca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil dengan seruan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Itu kaidah ya pada ya ayyuhalladzina amanu. Setelahnya itu pasti adalah konsekuensi dari keimanan. Apakah konsekuensi pokoknya yang dengannya keimanan itu menjadi syah, atau konsekuensi yang menyebabkan keimanan itu menjadi sempurna. Dan teks ayat ini pada akhirnya memperjelas bahwa yang dimaksud adalah pokok keimanan, dasar keimanan, konsekuensi yang membenarkan dasar keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai awliya, sebagai wali-wali. Awliya jamak dari wali. Wali itu dalam bahasa Arab banyak maknanya. Bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna orang yang diberi loyalitas kepadanya, dan bisa bermakna teman atau orang yang sangat dia kasihi, tergantung pada penggunaannya. Dan itu kadang pada sebagian ayat dilihat pada konteksnya, kemana arahnya. Maka di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Sebagai wali-wali. Ini jenis dari larangannya. Kemudian ditegaskan wa may yatawallahum minkum, siapa yang memberikan tawalli kepada mereka. Iya, sini bentuk tawalli yang disebut. Tawalli itu artinya loyalitas sempurna. Loyalitas sempurna yang menyebabkan dia itu cinta kepada agama orang kafir, menguatkan orang kafir di atas kaum muslimin. Baik. Karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa may yatawallahum minhum, kata beliau, at-tawalli at-tam, tawalli yang sifatnya sempurna itu yujibul intiqal ila dinihim, menyebabkan mereka itu berpindah kepada agama mereka. Iya. Kalau dia tawallinya sedikit, maka itu yang sedikit akan membawa kepada yang banyak, dan akan menyeret sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia tergolong dari mereka. Akhirnya tergolong dari mereka. Baik. Jadi di sini terdapat penegasannya tentang tidak bolehnya memberikan tawalli, loyalitas sempurna kepada orang-orang kafir yang menyebabkan mereka itu lebih tinggi di atas kaum muslimin. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang memberikan tawalli kepada mereka, fa innahu minhum, maka dia dihitung dari mereka. Jadi hukumnya sama dengan hukum mereka, begitu maksudnya. Sama dengan hukum Yahudi dan Nasara. Iya. Ini penegasannya bahwa itu membatalkan keislaman. Itu membatalkan keislaman.
Di akhir ayat dikatakan innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik. Jadi ini terkait dengan ayat Al-Maidah ayat 51. Ya. Apa kandungan yang terkandung di dalamnya? Dan memang dari cakupan ayat ini tidak boleh mengangkat pemimpin yang memimpin kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu namanya dia membuat orang kafir berkuasa di atas kaum muslimin. Iya. Membuat orang-orang kafir berkuasa di atas kaum muslimin. Itu bagian dari kandungan ayat. Bagian dari kandungan ayat. Tapi ayat ini kandungannya lebih luas daripada itu. Iya. Dan pada dasarnya memberikan loyalitas terhadap orang kafir dalam bentuk yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini itu adalah hal yang membatalkan keislaman. Secara umum loyalitas dalam bentuk apa saja terhadap orang kafir itu adalah hal apa? Hal yang diharamkan. Iya, diharamkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama. Tapi yang menjadi masalah kapan kafir, kapan tidak kafir. Itu yang perlu dirinci. Iya. Jadi kalau loyalitas terhadap orang kafir, cinta orang kafir memimpin di atas kaum muslimin dan seterusnya, ini hukumnya haram, itu pasti. Jelas ya? Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ini satu ayat. Al-Maidah ayat 51. Tidak ada ayat-ayat yang lain. Dan ini tentang haramnya memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ini kata sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala, dia adalah pembahasan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ya. Setelah pembahasan terkait dengan tauhid dan larangan dari apa? Kesyirikan. Karena itu dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah kaum mukminin itu menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain dari kaum mukminin. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak ada bagian apapun dari Allah. Kecuali kalau dia ini takut dari mereka. Suatu hal yang mengkhawatirkan. Ini kalau di kondisi dia terpaksa atau ada yang dia takuti. Seperti yang diterangkan tadi ya, orang yang tidak berhijrah ini, dia takut akhirnya harus ikut berangkat. Iya. Andai kata mereka berangkat ridha akan hal tersebut, maka itu dihukumi kafir, keluar dari Islam. Karena cinta kekafiran di atas apa? Keislaman. Cinta kemenangan orang kafir di atas keislaman. Tapi kalau dia terpaksa atau ada hal yang dikhawatirkan, maka itu tidak masuk di dalam hal yang mengkafirkan. Terkait dengan ayat Ali Imran ini, ayat 28, itu kata At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ini ayat larangan dari Allah terhadap kaum mukminin. Jangan mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai awanan, pembantu-pembantu, ansaran, penolong-penolong, wa buhura. Nah, hal yang menguatkan mereka.
Baik. Kemudian di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falan akuna dhahiran lil musyrikin." Atau dikatakan bukan ya, di ayat yang satu lagi, "Fala takunanna dhahiran lil kafirin." Jangan sekali-sekali engkau Nabi Muhammad menjadi orang yang menolong orang yang kafir. Iya, nah ini larangan untuk menjadi dhahiran, orang yang melakukan mudhaharah, menolong orang-orang kafir. Dan Nabi Musa alaihi salam berkata, "Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin." Ya, wahai Rabbku, karena nikmat yang kau berikan kepadaku, maka saya tidak akan menjadi penolong orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Baik. Di ayat yang lain di surah Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain dari kaum mukminin. Apakah kalian menghendaki, apakah kalian menginginkan, kalian membuat untuk Allah terhadap kalian suatu siksaan, suatu kekuasaan yang jelas? Artinya perbuatan kalian ini menyebabkan kalian itu berhak untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kemudian pembahasan yang sebelumnya dari dalil juga itu terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya dijaga dan dia pelihara. Jangan kecintaannya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Adapun kecintaan kepada orang-orang kafir ini keluar dari keimanan. Dan ini adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama, dinukil ijma tentang hal tersebut oleh sejumlah ulama tentang tidak bolehnya memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir.